Shalom, selamat malam Sisi. Kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan pada malam ini dengan tema hati manusia yang telah menerima Tuhan Yesus tetapi ragu-ragu. Nah, seperti apakah itu? Nah, Oma mau ingatkan lagi apa yang kita sudah pelajari. Waktu hari pertama kita belajar tentang bagaimana hati orang berdosa, ya, yang gelap ini diubahkan, ya, hati yang penuh setan iblis ini diubahkan menjadi hati yang baru. Bagaimana caranya? Dengan menerima Tuhan Yesus. Lalu kita dilengkapi dengan senjata rohani, mulai dari kepala, helm keselamatan, tangan, pedang roh, kemudian yang kiri perisai iman, itu asalnya semua dari firman Allah. Lalu baju sirah keadilan, harus berlaku adil. Kemudian ikat pinggang kebenaran, itu kebenaran yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kaki jangan lupa berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Artinya apa yang sudah kita alami, kita ceritakan kepada orang lain. Itu memberitakan Injil tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kemudian hari yang kedua kita belajar tentang lambang-lambang binatang ini yang melambangkan dosa-dosa, sifat-sifat kita yang jahat. Ini melambangkan apa? Sifat yang suka ngomel, yang suka bertengkar, ini suka bohong, licik, ini suka marah, ini malas, ini rakus, ini suka melawan, ini sombong. Nah, semua itu dipicu oleh bos ini, setan ini yang membutakan mata rohani, merusak hati kita sehingga tidak bisa kenal kebenaran. Nah, kemudian hari ketiga kita belajar tentang surga dan neraka. Siapa yang ikut Tuhan Yesus, kalau meninggal masuk surga. Siapa yang ikut iblis, kalau meninggal masuk neraka. Surga tempat yang senang, neraka tempat yang susah, sengsara, penuh ulat, kertakan gigi, panas, ya. Oke, hari keempat kita belajar tentang tubuh, jiwa, dan roh, ya, bagaimana fungsi-fungsinya. Kenapa manusia ini merupakan kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini gunanya untuk apa? Supaya kita bisa komunikasi. Seperti sekarang Oma ngomong, karena ada tubuh, Sisi bisa lihat Oma. Nah, gitu juga Sisi bisa lihat adik, bisa lihat papa, bisa lihat bunda, ya, bisa lihat ayah di situ. Kalau tidak ada tubuh, nggak bisa lihat, ya. Oke, roh fungsinya apa, ya? Ya jiwa dulu. Jiwa fungsinya apa? Jiwa ini berfungsi untuk kita bicara dengan diri sendiri. Jadi kita bisa merenungkan diri kita berkomunikasi dengan diri kita lewat jiwa. Kalau orang gila nggak bisa komunikasi, itu namanya dibilang sakit jiwa. Nggak ngerti dirinya sendiri, ya, nggak ngerti dia udah mandi kah atau belum, ya, itu orang gila, ya. Kemudian roh ini berfungsi untuk kita komunikasi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Roh juga tidak kelihatan, ya, jadi bisa komunikasi dengan Tuhan. Nah, waktu meninggal, tubuh ini yang dikubur, jiwa dan roh dibawa malaikat ke surga bagi yang ikut Yesus. Bagi yang tidak ikut Yesus dibawa ke neraka. Hari kelima kita belajar lagi. Hati yang penuh setan iblis ini, ya, yang penuh dengan setan-setan ini, bisa keluar setannya itu kalau orang itu mau terima Tuhan. Nah, Oma tunjukkan gambarnya, ya. Kenapa kalau orang mau terima Tuhan setannya keluar? Karena Tuhan Yesus sudah bayar. Sudah tebus semua dosa orang itu di kayu salib. Sudah selesai dibayar semua. Jadi setan kalau orang terima Yesus, dia harus keluar. Karena harga sudah bayar, lunas, ya. Ya, ini gambarnya. Jadi waktu Sisi terima Yesus, terima Roh Kudus, setan keluar. Mau tidak mau, dia harus tunduk. Karena sudah lunas dibayar semua dosa-dosanya Sisi. Semua dosa-dosa kita. Nah, diberilah kemudian hati yang baru. Ya, hati yang baru itu Oma tunjukkan sekali lagi supaya Sisi jangan lupa, ini dia. Hati yang gembira,
hati yang penuh sukacita, hati bersih, didiami oleh Allah Roh Kudus, ya, suka membaca firman, suka hafal ayat. Kamu kenapa sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus? Kamu harus keluar. Jadi Sisi sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Gembira, suka menyanyi, suka berdoa, ya. Sayang adik, sayang papa, sayang sama bunda. Nah, begitu. Kalau meninggal, kemana dia? Masuk surga. Selama di bumi, ya hidupnya diberkati, ya. Nah, waktu hari ke-6 kita belajar hati yang menolak Tuhan Yesus seperti apa ya bentuknya. Jadi waktu Injil diberitakan, tapi orang nggak mau terima, ya, kabar baik diberitakan. Mau lepas nggak dari setan? Mau lepas nggak dari roh-roh jahat? Mau lepas nggak dari iblis? Oh, nggak mau. Oh, hatinya jadi gelap. Tadinya hanya 1 setan, ya, sekarang 8 setan. Oh, Alkitab pun tertutup, malas hafal ayat, apalagi hafal ayat. Dengar firman aja nggak mau, Roh Kudus berangkat. Nah, orang begini udah tahu, ya, kelakuannya lebih jahat. Yang dulunya suka bohong, tambah lagi bohongnya. Yang dulunya suka marah, tambah lagi marah-marahnya. Yang dulunya suka malas, tambah lagi pemalas. Nah, jadi bikin orang jadi lebih jahat karena menolak, ya. Kalau mati, nah jelas masuk neraka. Nah, hari ini Oma mau cerita tentang hati yang sudah menerima Tuhan tapi ragu-ragu. Nah, kayak apa itu ya gambarnya, Oma? Seperti ini, nak. Seperti ini gambarnya. Jadi hatinya sudah bersih, ya. Sudah ada Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus di situ, tapi dianya nggak mau baca Alkitab, nggak mau hafal ayat, nggak mau berdoa, nggak mau menyanyi puji Tuhan. Wah, ini Alkitab katakan di dalam Wahyu 3 ayat 16, orang ini seperti anget-anget tai ayam atau suam-suam kuku, ya. Panas enggak, dingin enggak, atau ragu-ragu. Nah, jadi setan-setan ini yang tadinya udah keluar, ya, karena orangnya ini nggak bener-bener, nggak sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan, mau masuk lagi. Nah, pintunya banyak, tiap setan ini pengen masuk lagi semua. Nah, dipimpin oleh bos ini. Oh, jadi ibaratnya pintu rumahnya kebuka, pintu hatinya kebuka buat setan-setan ini, gitu. Dan Tuhan sendiri bilang kalau dia nggak bertobat, ya, sampai matinya, wow, dibuang di neraka, atau Alkitab bilang dimuntahkan. Muntahkan itu artinya dibuang. Itu dalam Wahyu 3:16 dikatakan begitu. Jadi kalau begitu, Sisi pilih yang mana? Ya, kalau orang tetap begini, ya, kalau nggak mau baca Alkitab, nggak mau bertobat, ya, artinya begini. Dulu waktu belum terima Tuhan kan nggak suka baca Alkitab. Sesudah terima Tuhan, tetap pula nggak baca Alkitab. Nah, itu yang disebut suam. Atau disebut nggak sungguh-sungguh. Nggak serius mau bertobat. Nah, gitu. Kalau dulu suka bohong, udah terima Tuhan, tetap aja bohong. Nah, itu namanya orang tidak bertobat. Oke? Kalau dulu malas, udah terima Tuhan, malas juga. Nah, itu sama, orang nggak bertobat. Ujung-ujungnya juga masuk neraka. Nah, jadi janganlah menjadi orang yang suam-suam kuku. Janganlah menjadi orang yang tidak mau bertobat. Oke, Sisi. Sampai sini ayat hafalannya apa ya, nak? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Harap Sisi sudah hafal. Besok hafalan itu terakhir, terus Oma kasih ayat yang baru besok, ya. Malam ini cukup dulu sampai di sini, nak. Oma berdoa buat Sisi, buat adik, buat ayah dan bunda. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini bisa berkumpul lagi lewat renungan ini. Mohon berkat untuk Sisi, untuk adik, untuk ayah dan bunda, dan siapa saja yang mendengarkan renungan ini. Diberkatilah kiranya. Roh Kudus pakai supaya menolong anak-anak mengerti firman Tuhan, menolong ayah bunda membawa anak-anak mereka ikut renungan.
Mohon berkat bagi Sisi sekali lagi dan adik dan ayah bunda dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa besok malam.